itu Om Fajar yang tahu ilmunya sama Om Ari itu. Apa aja Om Fajar. tapi lihat tekniknya megang apa itu kameranya apa kalau itu mas? Aku kan ya mas saya tanya nih Pak, sebenarnya kalau secara umum itu dulu sama ya, cuman dengan mungkin objeknya real. Kanvasnya lebih besar. Kalau di miniatur kan bisa. Ya udah boleh. Om Anam sehat Om Anam. Iya kita belum sempat ngejam bareng ya kemarin. Nanti malam ngejam kita ya malam ya. Oke. Om Anam. Datang itu saya kenal dari Ondol. Mandoan itu profil ya. Ondolan animasi. Bagaimana ya? Oke. Di situ dia datang ke lapak saya masih gelaran paling cuma bawa sekitar dia nggak nyampe 150-an 60 itu pun dia masih lalu lalang lah, hanya orang sekedar lihat tidak harus beli. Nah dia ketemu lagi dengan Om Jojo diketemukan lah dengan BPC gitu. Kalau untuk awal itu dari 2015 saya sudah mulai suka ke ini. Sukanya di 2015. Ya 2015. Kenapa bisa suka itu? Pertama beli waktu itu iseng aja beli, terus setelah diamatin kok kayaknya detailnya bagus gitu. Mobil seperti Iya. sama saya juga awal mobil. Dari situ. Dan alhamdulillah untuk PHK sekarang sudah berevolusi namanya. Itu menjadi pusat mobil kolektor yang rencananya memang bisa menjadi untuk apa? Wadah. Iya wadah. Para Dan itu seller. saya sudah ada di rumah, jadi udah nggak keliling lagi. Jadi untuk teman-teman BPC bisa mampir Di mana itu? Jalan Pudang. Jalan Pudang. Kita buka jam 4 sore karena kebetulan dari temen yang dari XJNE itu udah keluar dan pindah ke Ninja, dan kebetulan ada waktu senggang, dia pengen punya tambahan. Jadi ya termasuk dari visi-misi PHK, jadi kita rangkum. Jadi di situ kita bisa untuk sharing, kumpul-kumpul nonton itu sampai jam 10 malam, dan waktunya misalkan lebih bebas lah. Jadi karena di rumah sendiri. Jam 4 sampai jam 10 berarti di situ ada rukonya Om. Udah. Seperti rukonya berarti pajangan yang khusus dijual dan koleksi itu tetap ada ya. Ada. Berarti tetap ada yang koleksi tidak dijual. Ada. Ada. Iya. Paling mahal berapa Om? Paling mahal kalau di PHK masih istilahnya mungkin masih murah meriah. Kita mulai dari 15.000 ada, 15.000. yang 10.000 ada. 10.000. Ada. Jadi kita kayak reguler itu untuk sekarang masih grand opening sampai dengan hari Rabu ke depan itu 25.000 aja. 25.000. Iya. Itu yang mau real car. Real car. Real car. Kebanyakan real car. Fantasinya kebetulan sudah diborong sama adik TK waktu ada lomba di alun-alun. Jadi waktu itu memang saya melakukan sosial untuk mendoan itu ada yang komunikasi, dan itu di istilahnya dipimpin lah sama Om Jojo untuk koordinasi sama Om Ondol juga. Monggo dengan jualan aja di situ. Nah untuk dana ini kita alokasikan untuk yang membutuhkan. Oh didonasikan. Iya. Pasti rezekinya makin lancar ke depan. Nah akhirnya dari situ ya terkumpul agak lumayan, tapi ya ternyata ya dibayar juga. Jadi ya alhamdulillah dari PHK sudah bisa memberi kontribusi. Ya, itu yang paling penting seperti dia tuh. Aku mau tanya apa lagi ya? Kalau untuk bentar dulu. Untuk koleksi paling mahal yang udah dijual? Kalau untuk koleksi saya sendiri itu saya lebih senang ke Latroka. Latroka. Pickup Pickup kuno itu Latroka
itu saya suka yang hijau Itu, nah ini Latroka. ya, itu memang mobil dari saya SMP itu, walaupun saya nggak bisa nyetir tapi apa lihat mobil kuno kayak itu seneng, apalagi kalau waktu ada event di Jogja, ada event mobil kayak gitu, pengen lah kita datang gitu, seneng. Berarti biasanya kalau dari Latroka nanti pick-up yang lain-lain juga biasanya suka. Dulu saya juga awal senang mobil itu pick-up. Habis itu menuju ke yang agak kayak jeep gitu. Tapi sekarang ya kemakan arus jadi BBM. Makasih Om Hilman. Terima kasih. Sehat selalu. Sekarang jadi MC akun-akun mau mas. Oh iya gimana. Oh, akun di bang Karvin. Main ke shooting mana? Iya. Gimana Mas Dar? Oh masih kolektor juga ya masih. Aku sedikit tuh, nggak banyak. Paling satu box lah ya. 1-2 ya. Dua box ya. Dari tahun berapa masih koleksi? Kalau aku seneng itu benar-benar seneng ya, benar-benar koleksi itu di tahun 2017. Awal seneng itu melihat mobil pickupnya Mas Darebu. Oh Darebu. Mas Darebu Mobil ya tadi? mobil. Kan tahunnya mobil dulu belum tahu merek-merek lain Om. Jadi saya ngumpulin pickup karena dulu kayak saya kontraktor punya mobil pickup. Oh, gitu. Jadi ngumpulin pickup sampai akhirnya kecil. Yang kontraktor, bukan kontrak maksudnya. Itu ya terus habis itu saya ke jeep, main jeep kayak gladiator itu mulai ngumpulin jeep. Habis itu sekarang keracunan DDMO Tapi masih koleksi di TLC pickup gitu nggak? masih ada Tetap dicintai lah ya. tetap dicintai tapi sudah harus izin Menteri Keuangan. Oh gitu, boleh ya. Betul, boleh dapur. Kalau misalnya saya beli nih, tahu nggak ngomong tahu aja, ya udah. Kunci di kamar. Pun kamar dikunci tidur luar. Waduh, ya. Kan tuh prihatin on. Ya. Nanti kalau dikunci kamarnya bilang saya aja. Carikan kamar lain. Oh itu. Semoga istri nggak dengar. Ya. Terus selain dunia koleksi masih pernah ikut apa lagi? Waktu itu sih sempat ikut race ya, cuma sebentar sih ikut-ikutan doang ya. Waktu itu pernah kalau di sini sih bisa jadi Fajar Alfama, terus ya ikut di sini tapi ya sambil belajar mobil apa sih kira-kira yang banter ya gitu. Lebih mengasihkan mana Om antara koleksi race dengan fotografi? Mereka punya kalau menurut saya ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau foto itu saya harus membunuh untuk bisa aku pengen moto, atau mungkin kalau kita kan biasanya di Facebook kan ada tema-tema ya, tema ini kurang cocok buat saya nanti gitu. Nah untuk koleksi ya mungkin dari segi keuangan ya. Betul, dari segi keuangan kita mikir dulu, tanya dulu tuh. Nah kebutuhan lah jatuhnya kebutuhan. Kalau race asik kok memang teriak-teriak, tapi di situ kebanyakan ya maaf jadi kita punya jadi sering berantem gitu lah. Gitu ya? Ada drama Koreanya lah ya. Pasti ada dramanya kalau main race gitu. Orang melu-melu. Ya. Kalau ini Om, saya kan pengalaman juga kadang tuh kalau beli suatu barang yang harganya kira-kira butuh over budget lah ya. Iya. Kita kan kadang kalau saya pribadi tuh pernah bilang harga yang tidak real buat Polda. Oh masih ngalamin gitu juga nggak? Kalau harga tidak real kebetulan istriku tahu. Oh tahu ya. Itu Intel jadi saya aku bilang ini harganya cuma 50, dia searching ternyata harga sekian ratus gitu. Jangan-jangan istri Anda hacker juga ya? Nah Tahu harga-harganya. betul, istri saya tuh lebih susah dibohongi. Kira-kira tuh harga istri yang iya. Tapi yang memang punya koleksi hacker itu asik ya. Betul. Ada sedikitnya paling nggak tahu sejarah mobil. Mobil ini tahun berapa, mobil ini tahun berapa, keunikannya gitu mungkin ya. Kalau yang Om Aji punya itu sekarang kebanyakan brand apa Om? Tetap di Hot Wheels karena ramah di kantong saya. Oh gitu ya. Tapi kalau di luar mobil ada ya? Di luar mobil ada Polres, Mitsubishi ada. Terus kalau itu apa namanya?
pernah nggak Om ngejual mobil karena mungkin udah bosen atau mungkin punya beban atau apa gitu pernah? Pernah Om, ini cerita pribadi saya ya Om. Waktu itu zaman COVID di 2020 kalau nggak salah, saya lagi sebenarnya nggak ada budget untuk beli mobil. Kebetulan lagi main di Indomaret, itu tuh ada mobil Fokat, ternyata pencerahan Om. Oh, gitu. Kamu nggak sengaja berarti ya? Nggak sengaja, saya bagi 5.000 THR. Nah, ngomong lagi istri, saya foto izin beli sama istri dilarang. Saya nekat, harus Karena dijual uang gitu ya? nah posting lah saya di Facebook, ternyata yang DM dengan harga 25.000 ditawar 850 Om. Alhamdulillah. 850, saya nggak jual dulu. Waktu itu saya buka sombong sejuta. Ternyata di beberapa minggu kemudian kita butuh PU. Oh, Akhirnya saya hubungin lagi masih dengan harga 850, dan ternyata yang beli itu orang Purwokerto. Langsung saya anterin ke sana, kalian main 850 pulang. Dari harga 25.000 saya jual 850, satu mobil kan berarti ini lumayan gue dapet. Kalau saya malah pengalamannya sebenarnya Om Haji. Jadi gini, saya dulu waktu awal-awal koleksi itu kan belum tahu mana barang bagus, mana barang itu. Saya kebetulan waktu itu yang pernah nemu juga di Veron waktu itu. Tahun 2009 berarti. Nemu sampai 2. Nah, tak pikirlah kan 12 tak boleh lah. Maka jual di marketplace di Tokopedia jual gitu. Saya beli waktu itu masih harga regulernya waktu itu kalau nggak salah 14.900. Ya, Saya jual 75.000. Langsung diboking orang. Nah, akhirnya ternyata beberapa minggu setelah itu baru tahu, tiba-tiba kan jebol harga ini luar biasa ya Om Hendra. Waktu itu tahun 2009 ya. wah nembus berapa itu? Kalau nggak salah pasaran itu waktu itu sampai 300 sampai 400 di tahun aslinya Pak 2009. Dulu saya jualnya 75.000. Begitu itu astagfirullah, jebule barang rare ini apa barang hot item lah. Berarti juga suatu pengajukan saya. Akhirnya kesini kalau mau jual barang, lihat dulu lah. Waktu itu memang saya masuk awam kita lah ya, masih awam lah ya. itu pengalaman saya. Jadi sekarang walaupun saya punya barang lama tapi harga udah tinggi, kadang sih mikir dulu kita jual. Kadang sih kayak gitu. Karena memang kok bokor itu cuma ini kayak gitu. Kalau punya dokumen sih nggak masalah ya. Iya, betul. Kalau mau punya saksi itu lah. Oke begitu Mas. Terima kasih. Iya, sama-sama Om Fajar. Bagi teman-teman yang mau sholat asar itu bisa di kantor kecamatan.